Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211121418. Kali ini ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu Return on Asset, kedua Sales Growth, ketiga Asset Growth, dan keempat Cash Flow. Yang pertama yaitu Return on Asset atau ROA, merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Menurut Kashmir, Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi return on asset, menurut Kashmir, menjelaskan bahwa yang mempengaruhi return on asset adalah hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai return on asset dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva, karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva. Adapun rumus dari return on asset atau ROA yaitu laba setelah pajak dibagi total aset atau laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu sales growth, adalah peningkatan dalam penjualan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Hal ini menjadi parameter yang digunakan untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi semacam indikator yang digunakan oleh jajaran atau sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan. Sales growth ini juga penting bagi investor karena mereka ingin tahu kondisi penjualan dan apakah demand produk atau jasa di sebuah perusahaan akan terus meningkat. Adapun jenis-jenis sales growth, yang pertama sales growth positif, yaitu ketika angka penjualan lebih tinggi daripada angka di periode sebelumnya. Yang kedua yaitu sales growth negatif, yaitu jika pendapatan di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ada 3 hal yang mempengaruhi sales growth di setiap perusahaan. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan, kedua kompetitor, dan ketiga target sales. Adapun rumus dari sales growth yaitu penjualan periode ini dikurang penjualan periode sebelumnya dibagi penjualan periode sebelumnya dikali 100%. Yang ketiga yaitu asset growth, dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva tetap. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Aset growth menunjukkan pertumbuhan aset di mana aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Adapun rumus dari aset growth yaitu total aset tahun ini dikurang total aset tahun sebelumnya dibagi total aset tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu cash flow, merupakan laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Cash flow dapat digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Cash flow mengandung 2 macam arus kas. Yang pertama yaitu cash inflow, adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Yang kedua yaitu cash outflow, adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2002, aktivitas cash flow ada 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Adapun rumus dari cash flow yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah arus kas bersih dari aktivitas investasi ditambah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Itulah materi yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.